Jadi guys, beberapa waktu ini sempat viral ada pasangan pengantin yang menikah itu beda agama. Satunya Katolik, satunya Islam dan mereka menikah di gereja, guys. Bagaimana dari sudut pandang teologis? Mari kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas soal pernikahan beda agama. Karena memang ini sempat jadi kontroversial, bahkan sempat dibahas di TV-TV nasional, yang mana ada pro dan kontra sendiri. Kalau yang saya lihat ya, bahkan dalam tokoh agama sendiri itu berbeda. Untuk mereka yang bekerja di pemerintahan, mereka berpegang pada hukum Indonesia yang mana ada celah hukum di mana bisa diakalin nih ceritanya pasangan beda agama. Tapi ada tokoh-tokoh agama yang memang dengan keras tidak setuju dengan cara yang demikian ini. Mari kita langsung bahas aja guys mengenai persoalan ini. Ya, inilah pasangan suami istri yang pada akhirnya pasangan menikah. Yang mana kalau kita lihat di sini ya, jelas perempuannya pasti di sini muslim karena pakai jilbab dan juga laki-lakinya ini pasti Katolik karena di sini di gereja Katolik. Mengenai hal ini, Gus Baha mengatakan sampai mati pun tak ada dalil membolehkan nikah beda agama. Oke, ini menurut Gus Baha. Dan kalau kita lihat ini pasangan ternyata dari Semarang ya guys. Nikah beda agama, kabar berita beda agama yang terjadi di Semarang. Memang kalau kita lihat banyak banget kalangan artis pun nikah beda agama. Seperti artikel ini katakan, nikah beda agama, rumah tangga tiga artis ini harmonis. Saya tidak terlalu kenal juga ini foto siapa. Yang jelas ini mewakili artis yang nikah beda agama yang katanya harmonis. Tapi saya nggak tahu beneran harmonis atau bagaimana. Ya, fix ini terjadi pernikahan beda agama. Memang tidak hanya dalam kalangan Memang tidak hanya ada dalam kalangan artis, tapi orang biasa pun terjadi hal demikian. Bahkan dikatakan sudah ada ribuan orang yang dinikahkan beda agama, tetapi pernikahannya disahkan oleh undang-undang. Lalu bagaimana sebenarnya perspektif hukum mengenai pasangan beda agama ini? Kali ini saya akan mengambil pandangan dari profesor, yang mana profesor hukum ini mengatakan ada 4 cara setidaknya supaya pasangan yang beda agama itu dapat dinikahkan di Indonesia ini. 4 cara tersebut adalah meminta penetapan pengadilan. Kalau berbicara mengenai permintaan penetapan pengadilan, ya artinya pengadilan itu yang mengesahkan pasangan itu pada akhirnya diizinkan untuk menikah beda agama. Tapi ini pun menjadi persoalan baru. Sebab jika satu orang diizinkan yang lain tidak, pastinya akan ada yang namanya tebang pilih dan ketidakadilan dalam hukum di Indonesia. Dan ini jalan ini susah sekali ditempuh karena ya untuk pasangan beda agama nggak mungkin penetapan pengadilan ini bisa diberikan. Karena kalau begitu semuanya pasti harus diberikan juga. Yang kedua adalah perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Nah ini juga masalah ini bisa ribet banget. Karena kalau pernikahannya masing-masing beda agama ya, nanti pagi nikah agama Kristen atau Katolik misalnya. Nanti malamnya nikah secara Islam. Dan ini semacam abu-abu akhirnya. Ini agama mereka ini apa sebenarnya? Pagi nikah Kristen, malamnya nikah Islam. Dan ini pasti akan menimbulkan masalah sosial. Menjadi pembicaraan dan bahkan pola ini sendiri akan timbul semacam yang namanya sinkritisme pada akhirnya ya. Karena nggak jelas nih di area abu-abu. Dan jalan ini pun sulit untuk ditempuh dan bukan pilihan yang baik untuk menikah beda agama. Kemudian yang ketiga adalah penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Perhatikan kata sementara di situ. Sementara berarti penundukan pada salah satu, misalnya Katolik dan Islam. Maka dari mereka harus sementara menundukkan kepada agama yang mereka pilih. Jadi contohnya yang Islam ya, udahlah menundukkan diri kepada aturan dalam Katolik dulu, kemudian nanti setelah menikah baru balik lagi Islam. Atau sebaliknya yang Katolik menjadi Islam dulu, setelah menikah baru balik lagi. Nah, tapi cara ini sebenarnya lebih mirip kepada main-main ya. Karena apa? Karena
yang satu terkesan pindah agama karena main-main aja, kemudian dia balik lagi. Karena ada kata sementara itu. Dan cara ini kalau saya lihat banyak sih. Banyak dipakai di Indonesia ini, tetapi ini menimbulkan persoalan pada akhirnya. Istilahnya gaji. Nggak jelas banget apa sebenarnya yang kamu ini agama apa, imanmu di mana? Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, dalam perspektif hukum ini jelas bukan pilihan juga sih. Pilihan yang paling logis adalah yang keempat, yaitu menikah di luar negeri. Profesor ini mengatakan bagaimana menikah di luar negeri menjadi pilihan, tapi ini juga menimbulkan persoalan kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, ya udah nggak bisa kan gitu. Nah, saya ingin mengutip salah satu statement mengenai pernikahan yang paling logis ya, itu yaitu meninggalkan sementara begitu. Ini yang memang cara yang paling banyak dipakai, ya jelas itu menimbulkan persoalan juga. Dikatakan di sini, dalam putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil, telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Nah, jadi kayak meninggalkan Islam sementara. Dengan demikian pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya Islam, maka kantor catatan sipil harus melangsungkan. Perhatikan kata harus. Ini wajib, harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan. Jadi harus dinikahkan kalau dia sudah tidak peduli dengan status agamanya, yang kemudian nanti setelah menikah balik lagi, begitu ya. Ini seperti sistem yang ketiga ini kata profesor ini. Nah, persoalannya teman-teman, kalau memang demikian keempat hal ini tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dipenuhi, ya secara hukum nggak bisa dilangsungkan pernikahan itu. Tapi kalau mereka rela, ya bisa, nggak jadi masalah dalam hal ini. Lalu bagaimana dari sudut pandang Islam sendiri? Bagaimana Kak? Apakah diizinkan apa enggak sebenarnya dari sudut pandang Islam? Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam poin dan bagian ini, jelas ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Artinya ada kesimpang siuran atau ketidaksepakatan di sini. Ada tokoh-tokoh agama Islam yang mengizinkan, ada tokoh-tokoh agama Islam yang tidak mengizinkan. Saya mengambil contoh statement dari Ustadz Budi Jayaputra, STHI, Sekolah Teologi Islam ya, Master Hukum, dikatakan agama Islam secara terang-terangan melarang, terang-terangan melarang adanya menikah beda agama. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 221 yang mengandung arti, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik. Kalau kita lihat statement ini, jelas orang ini dengan statement dan kutipannya beliau menolak. Menolak untuk apa? Menolak untuk menikahkan beda agama. Karena dikatakan di situ, ya kalau lebih baik seorang budak daripada orang yang musyrik, karena mereka menganggap Kristen itu musyrik kan gitu ya. Nah, ini ada satu pandangan lagi yang mengizinkan. Nah, beliau adalah Guntur Romli. Beliau mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi, hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik dan makanan ahlul kitab halal bagimu dan makananmu pun halal bagi mereka. Halal bagimu untuk dikawini perempuan-perempuan baik di antara yang mukmin dan perempuan-perempuan baik di antara mereka yang menerima Alkitab sebelum kamu. Siapa yang menghalalkan menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab, yaitu Allah. Lalu dari sudut pandang Islam ternyata ada juga yang mengizinkan apa? Mengizinkan pernikahan beda agama. Yang jelas dia adalah ahlul kitab. Nah, dari dua perspektif ini sudah jelas ya bahwa antara tidak diizinkan dan diizinkan. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau kita lihat pernikahan beda agama itu jelas tidak diizinkan dalam agama Islam sekalipun. Karena mereka tetap menganjurkan dalam aturan itu untuk menikah secara Islam. Sama seperti ajaran di dalam Katolik. Lalu bagaimana perspektif Katolik? Kita akan bahas. Ya, dari sudut pandang Katolik sendiri ya, dikatakan di sini yang pertama adalah Gereja Katolik tetap pada prinsipnya bahwa hak asasi manusia adalah yang diutamakan. Bahwa setiap pemeluk agama diizinkan memilih menikah secara beda agama tanpa ada paksaan.
Dari sini kita bisa melihat bahwa diizinkan aja orang Katolik itu. Karena apa? Atas dasar hak asasi manusia. Kalau itu hak asasi manusia, pilihan dia ya nggak boleh kita larang-larang gitu ya. Jadi pada prinsipnya gereja Katolik mengizinkan. Makanya nggak heran kalau tadi ada laki-laki yang agama Katolik menikah dengan perempuan Islam di dalam gereja. Karena memang diizinkan. Yang kedua, namun term ini diandaikan masing-masing pihak sudah mesti mendapatkan disparitas kultus. Perkawinan beda agama dan mixta religio, perkawinan beda gereja. Tanpa kedua syarat ini, gereja Katolik tidak membiarkan perkawinan beda agama. Jadi intinya tetap ada syaratnya. Syaratnya apa dikatakan sini? Ada disparitas kultus dalam perkawinan beda agama dan mixta religio. Ada surat perkawinan beda gereja. Nah, kedua ini tentu ada syaratnya lagi, yang mana mereka akan mendapatkan ini jika pernikahan juga dilangsungkan di gereja Katolik. Itu intinya. Sampai situ sudah jelas tidak diizinkan ada yang namanya perkawinan beda agama kalau tidak memiliki dua surat itu tadi. Yaitu surat pernikahan beda agama atau pernikahan beda gereja. Bagaimana bisa mendapatkan dua surat ini? Jelas ada aturan atau regulasinya lagi, guys. Bagian ketiga, bahkan jika diizinkan kedua oleh mempelai dan demi memperkuat ikatan perkawinan, gereja Katolik selalu menawarkan agar perkawinan beda agama mengikuti ritus atau tata cara gereja Katolik. Sampai di sini sudah jelas bahwa sekalipun diizinkan beda agama dan kemudian keluarlah surat itu, tapi mereka tetap harus menikah di gereja Katolik. Nah, kalau demikian maka tidak ada pilihan lain. Teman kita, saudara kita yang Muslim pasti akan meninggalkan imannya, kemudian masuk menjadi agama Katolik untuk bisa disurat secara resmi di negara. Ya, walaupun mungkin itu hanya sementara saja ke Katolik kemudian balik lagi Islam setelah menikah. Tapi ini adalah sebuah cara yang nggak sehat untuk menikah beda agama. Pada intinya, sampai di sini pada intinya Katolik mengizinkan pernikahan beda agama, hanya saja pernikahan itu harus dilangsungkan di Katolik. Itulah perbedaannya. Lalu bagaimana dengan pernikahan beda agama dalam Kristen? Pernikahan beda agama dalam sudut pandang Kristen jelas dilarang. Itu bisa terlihat dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Dalam ayat ini jelas dilarang adanya pernikahan yang beda iman ya. Beda iman atau beda agama dari sudut pandang Kristen. Itu termuat dalam 2 Korintus itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah Kristen mengizinkan atas nama kemanusiaan? Jelas tidak. Karena dalam Kristen kita harus tahu bahwa kita tidak bisa menyamakan ataupun menjadikan teologi itu kemudian menjadi pluralisme agama. Saya akan bahas di bagian terakhir. Jangan sampai kita mengorbankan doktrin demi mencapai yang namanya kebersamaan. Itu jelas salah. Tapi kita bisa bersama-sama walaupun berbeda. Nanti saya akan jelaskan perbedaan kedua hal ini. Tapi intinya dilarang. 2. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka, anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Dalam Ulangan 7 ayat 3. Dalam Ulangan 7 ayat 3 jelas dilarang ya. Dilarang untuk menikahkan beda agama atau memberikan anaknya kepada orang yang beda agama atau beda iman. Ini jelas-jelas dilarang. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, melarang pernikahan beda agama apakah bisa merusak toleransi di Indonesia? Apakah bisa merusak? Ya jelas enggak. Kebersamaan, toleransi itu tetap bisa berjalan walaupun kita tidak menyetujui pernikahan beda agama. Karena ini adalah dua hal yang berbeda ya. Karena ketika menikah pasti seluruh hidupnya itu akan jadi satu. Itu konsep dalam Kristen. Mereka bukan lagi dua melainkan satu.
Kalau keduanya ini memiliki pijakan yang berbeda, apakah mereka bisa jadi satu? Jelas enggak. Makanya di sini saya tulis pluralitas agama versus pluralisme agama. Ini dua hal yang berbeda. Apa itu pluralitas agama? Pluralitas agama itu adalah banyak agama berbeda satu dengan yang lainnya. Yang mereka akui tentunya ada perbedaan di dalamnya. Pluralitas agama. Di Indonesia ini kita tahu bahwa Indonesia memiliki pluralitas agama. Agamanya banyak. Banyak sekali, ada 6. Bahkan kalau yang tidak diakui negara, ya lebih daripada 6. Belum agama-agama suku dan lain-lain. Itu adalah pluralitas agama, yang mana kita jelas-jelas berbeda. Sekalipun berbeda, tetapi kita tetap bisa menjaga perbedaan itu dan berjalan bersama di bawah satu naungan Pancasila. Berbeda tetapi tetap satu jua. Karena kita diikat oleh tali persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan satu budaya, satu bahasa. Itu cukup untuk mengikat kita. Walaupun berbeda, kita tetap saling menghargai. Kita tidak perlu menjadikan diri kita akhirnya pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme itu adalah satu orang yang mempercayai bahwa semua agama sama saja menuju satu tempat, baik Kristen, Islam, baik agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan semuanya itu memiliki, sebenarnya agama ini sama. Satu orang bisa mempercayai semuanya, karena di masing-masing agama ini memiliki keselamatan masing-masing, cuman caranya beda aja. Inilah yang sangat berbahaya, pluralisme. Pluralisme itu bisa mencampurkan ajaran Kristen dengan ajaran Islam, dengan ajaran Buddha, dicampur aduk. Dan itu akan kontradiksi satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh, kalau kita percaya bahwa Islam dan Kristen adalah sama, maka konsekuensinya kita sedang di satu titik bingung. Islam tidak mengakui Yesus naik ke surga, mati naik ke surga dan kemudian akan datang kembali. Tidak percaya itu. Tetapi Kristen percaya bahwa Yesus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ketika itu dianggap sama, maka ini akan percampuran dan menjadi sekte atau agama baru. Itulah kenapa tidak bisa yang namanya perbedaan ini mau dijadikan satu, dikawinkan dalam sebuah nama pluralisme. Kita di Indonesia, kita harus pluralitas agama, menjunjung tinggi toleransi terhadap pluralitas agama. Tapi kita tidak bisa pluralisme, artinya doktrin yang dicampurkan. Kalau kita dalam konteks budayanya majemuk banyak, dan kita bisa berjalan bersama-sama, itu masih oke. Tapi ketika kita mengawinkan antar doktrin menjadi satu, itu jelas tidak bisa. Itulah kenapa dalam Kristen perkawinan beda agama itu jelas dilarang. Karena itu akan berdampak kepada anaknya yang akan melihat sebuah agama percampuran, yang mereka akan melihat abu-abunya sebuah kebenaran. Lalu apakah ini akan terjadi Indonesia yang pecah? Jelas enggak, karena kita tetap dipersatukan pada satu hal penting, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila jelas dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita jelas berbeda satu dengan yang lainnya. Agama berbeda, suku berbeda, tapi kita tetap satu jua. Satu bangsa, satu tanah air, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan agama itu nggak pernah jadi masalah. Perbedaan agama, perbedaan suku tidak pernah menjadi masalah. Kita bisa berjalan sama-sama. Ketika kita bersosial, mari kita bersosial berpegang Pancasila. Ketika kita beriman kepada Tuhan, mari kita pegang yang namanya iman yang teguh dalam Tuhan. Jangan gadekan doktrin kita untuk demi pernikahan beda agama. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo sini. God be with you all.